Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in wa ala umuri dunya wad din. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita sebagai umat muslimin, muslimat, mukminin, mukminat telah disambut dengan bulan yang sangat mulia, bulan yang amat berkah, bulan yang dipenuhi keberkahan oleh Allah, bulan yang dinanti-nantikan oleh seluruh umat Islam, ataupun yang disebut dengan bulan suci Ramadan. Nah, makanya kita sebagai umat Islam harus banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, telah diterima, telah dikasih oleh Allah kesempatan untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan di bulan suci Ramadan ini. Disitulah bulan suci Ramadan ada satu paket yang mana Ramadan ini banyak pahalanya. Itu. Nah, di sini Al-Fakir ingin memberikan temanya keutamaan fadilah di bulan Ramadan. Tuh. Nah, kenapa sih bulan Ramadan ini disebut dengan bulan yang sangat mulia, bulan yang amat berkah? Kenapa? Nah, di sini ada 4 jawaban. Yang pertama, kenapa bulan suci Ramadan ini disebut bulan yang sangat mulia? Karena di situ ada ampunan Allah yang sangat mulia. Jadi kita ketika merasakan di bulan suci Ramadan, disitulah ampunan Allah terbuka untuk kita sebagai umat Islam. Makanya banyaklah bertobat ketika kita melaksanakan kegiatan di bulan suci Ramadan ini. Yang pertama. Nah, yang kedua, kenapa bulan suci Ramadan ini disebut bulan yang sangat mulia? Karena ada pelipat gandaan pahala. Jadi apapun yang kita laksanakan di bulan suci Ramadan, disitulah pahala kita dilipat gandakan oleh Allah. Berzikir, mengkhatam Al-Quran, sholat duha, apa aja perkara-perkara yang bagus. Di situ oleh Allah perkara pahala kita dilipat gandakan oleh Allah. Itu yang kedua. Yang ketiga, kenapa bulan suci Ramadan disebut bulan yang sangat mulia? Karena ada peluang menjauhkan diri dari setan. Karena ada dalam satu riwayat, setan, jin ketika di bulan suci Ramadan itu sama Allah dibelenggu, dikunci, digembok. Karena apa? Allah tidak mau melihat umat Islam ketika melaksanakan berpuasa di bulan suci Ramadan diganggu oleh jin, diganggu oleh setan. Makanya di situ Allah membelenggu setan yang terkutuk tersebut. Nah, itu yang ketiga. Yang keempat, kenapa bulan suci Ramadan disebut bulan yang sangat mulia? Karena semua waktu siang dan malam itu mempercepat terkabulnya doa. Nah, ini yang dijamin oleh Allah nih. Bahkan ada di surat Al-Baqarah ayat 186. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza salaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an. Al-ayat. Bahkan dalam satu hadis Nabi Bukhari Muslim, ada 3 golongan yang mana doa golongan ini sulit sekali untuk ditolak. Yang pertama, imam yang adil. Nah, imam yang adil ini bakal sulit sekali ditolak oleh Allah ketika dia berdoa. Yang kedua, orang yang berpuasa sampai buka. Nah, di sini nih kita lagi melaksanakan bulan suci Ramadan ataupun melaksanakan di puasa ini, dibuka sampai pagi malam. Nah, itulah orang-orang yang ketika mendoanya tidak akan ditolak oleh Allah. Itu yang kedua. Yang ketiga, orang yang terzalimi. Nah, jelas ini bahkan banyak dalam hadis-hadis yang lain menjelaskan tentang orang yang terzalimi bakal sulit doanya untuk ditolak. Ini ada 3 golongan yang bakal oleh Allah doanya itu bakal sulit untuk ditolak. Itulah keutamaan dalam bulan suci Ramadan. Nah, di dalam bulan suci Ramadan ini ada suatu perkara sunnah yang amat banyak pahalanya kalau kita kerjakan. Nah,
yang disebut perkara sunnah ini yaitu sholat taraweh ataupun yang disebut dengan qiyamul lail. Nah, khusus sholat taraweh ataupun qiyamul lail, inilah keutamaan yang paling banyak pahalanya. Gini. Jadi sholat malam itu, begitupun besoknya diputuskan Ramadan. Nah, di situ mulai sholat taraweh kan. Nah, itu mulai satu paket siang dan malam. Siang dan malam. Karena apa? Banyak orang yang menduga bulan suci Ramadan itu ketika siangnya ataupun berpuasanya. Nah, di situ Allah langsung deklar bahwasanya Ramadan itu satu paket siang dan malam. Dimulai malamnya taraweh, siangnya berpuasa. Nah, jadi kalau misalkan ada orang yang siangnya berpuasa, malamnya tidak taraweh, puasanya sah. Cuman satu yang tidak akan dia dapatkan apa? Yang dia kesempurnaan di bulan suci Ramadan. Jadi walaupun dia melaksanakan sholat, melaksanakan puasa, cuman malamnya tidak taraweh, cuman satu dia akan mendapatkan kerugian, yaitu tidak mendapatkan kesempurnaan Ramadan. Jadi kalau misalkan kita ingin mendapatkan kesempurnaan dalam Ramadan, itu harus satu paket siang dan malam. Malamnya kita sholat taraweh, siangnya berpuasa. Bahkan banyak kalau misalkan kita ingin lebih sempurna lagi, apa? Membaca Al-Quran, berzikir, sholat sunnah, apa aja. Bahkan di dalam bulan suci Ramadan ini kita enaknya apa? Napas kita dihitung pahala oleh Allah, dosa kita digugurkan oleh Allah. Makanya gerak-gerik kita juga diampuni oleh Allah, dihitung pahala oleh Allah. Nah, itulah keutamaan dalam sholat tarawih. Bahkan ada di surat Al-Baqarah ayat 187. Kita ambil dari tengah-tengah ayatnya. Dalam artinya gini, sempurnakan puasamu sampai Anda mengerjakan ibadah yang ada di malam harinya. Saya ulang. Sempurnakan puasamu sampai Anda mengerjakan ibadah yang ada di malam harinya. Contohnya gini. Nah, kan puasa dari mulai pagi sampai maghrib. Nah, kalian jangan soleh-soleh banget. Puasa tuh dari pagi sampai maghrib, bukan sampai isya. Gitu. Nah, mulai kita berbuka puasa di maghrib, disitulah mulai amalan malam, mulai paket malam, ataupun yang disebut dengan sholat taraweh. Jadi sepaket siang dan malam. Nah, dalam keutamaan sholat taraweh pertama dalam suci Ramadan, kalau kita baru menyelesaikan salam 2 rakaat, baru 2 rakaat, 1 rakaat lah 2 rakaat. Nah, di situ ketika kita mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh, di situ Allah langsung menggugurkan dosa-dosa kita. Apapun yang kita dulu laksanakan, perkara-perkara yang jelek, di situ Allah langsung hapus. Gugur semua dosa-dosanya. Tuh. Cuman catat, dosa yang gugur bukan hutang yang gugur. Jadi hutang harus tetap dibayar. Jadi dosa yang gugur. Nah, inilah keutamaan dalam bulan suci Ramadan tersebut. Nah, kesimpulan yang tadi saya jelaskan, yang pertama, kita harus banyak melaksanakan perkara yang baik di bulan suci Ramadan ini. Karena apa? Dalam melaksanakan perkara yang baik ketika di bulan suci Ramadan, pahala kita dilipat gandakan oleh Allah. Nah, yang kedua, berbanyaklah bertobat. Karena apa? Disitulah ampunan Allah siap untuk mengampuni kita. Nah, yang ketiga, keutamaan dalam sholat tarawih pertama itu banyak pahalanya. Bahkan kalau kita baru saja melaksanakan sholat 2 rakaat, di situ oleh Allah digugurkan semua dosanya. Inilah keutamaan bulan suci Ramadan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.